It is the meeting between two extremes in a way, because ROG is cyberpunk and we are home furnishing. But that is also the interesting thing, because that's the tension in between, and then how to utilize the both strength and come together as one. My name is Jon Karlsson. I'm designer at IKEA. I'm Johnny Chen. I'm the lead designer from ASUS Republic of Gamer. We always focus on hardcore gamer. We try to build up the interactive between gamers, gaming gears, and gaming spreads. When we started, I could see that the ROG expression was very far away from IKEA. And that I really saw as a challenge. But then you start to collaborate, and then you start to have learnings in between, and then you come together to something. When we discuss with IKEA, we spend a lot of time about how to build a gym gaming table. Actually, we try to build up a gaming product. It's not only one. It's let people how to set up their own gaming battle station. There's so many different gaming expressions out there. And when we launch, everybody should feel invited and welcome to understand it and to grasp it. Also, this is just a start, because I think gaming has so many different worlds to step into and to get inspired by. It's just a scratch on the surface what this could be. Udah gak sabar nih pengen lihat-lihat peralatan game baru. Soalnya gaming range yang aku pakai sekarang tuh udah mulai gak nyaman gitu. Kalian juga suka gitu gak sih pengen gaming range yang baru supaya bisa kamu mainkan terus? Ya udah, jalan sekarang yuk. Ya guys, udah sampai nih. Yuk langsung masuk dalam. Jangan lupa tetap ikutin prokes ya. Halo, Kak. Halo, Mas. Kenalin, aku Rizky. Aku sales team leader di IKEA. Ada yang bisa aku bantu? Halo, Mas Rizky. Saya Rachel. Iya nih, aku mau nanya. Sekarang IKEA punya koleksi gaming range ya? Iya, benar banget, Kak. Yuk, aku kenalin satu-satu sama produknya. Wah, boleh banget. Bentar ya, aku mau nanya dulu nih penonton di rumah. Kalian dari mana aja sih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, Mas Rizky, boleh nggak diceritain gimana konsep dari gaming range di IKEA ini? Oke, jadi di koleksi kita kali ini itu ditujukan untuk para gamers seperti Kak Rachel Sia, maupun yang profesional ataupun yang tidak, untuk menambah kenyamanannya dalam bermain games dan juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik dalam bermain games. Di koleksi kali ini, kita sedang kolaborasi dengan ROG loh. Oh wow, gimana tuh Mas awal kolaborasinya? Wah, kalau untuk pertanyaan itu, gimana kalau kita langsung ngobrol sama tim ROG-nya aja? Boleh banget. Video call aja kali ya. Halo tim IKEA, apa kabar? Halo, Pak Kris. Aku lagi sama Rachel Cia nih. Halo Pak Kris. Halo Rachel, salam kenal. Saya Kris Ardianto dari ASUS ROG Indonesia. Nah, Pak Kris, jadi Kak Rachel ini nanya, gimana sih awal mulanya IKEA bisa kolaborasi dengan ROG? Seperti yang kita tahu, ROG atau Republic of Gamers itu memiliki fokus gaming pada produk-produknya, dan IKEA memiliki fokus di bidang furniture. Baik di ROG maupun IKEA tentunya sama-sama menyadari bahwa desain produk kami itu memang sangat berbeda. Namun, ketika kita satukan, perbedaan ini menjadi sebuah ekosistem gaming ya, yang tidak hanya bagus secara tampilan, juga secara fungsionalnya, tanpa meninggalkan karakteristik baik itu dari ROG maupun IKEA. Tentunya hal ini sejalan dengan tujuan kami yang ingin menjembatani antara gamers, perangkatnya, dan juga gaming space-nya. Oh gitu, wah makin gak sabar nih buat mainkan terus kolaborasi ROG sama IKEA. Oke Pak Kris, kalau gitu terima kasih banyak atas penjelasannya. Sampai bertemu kembali, dadah. Sama-sama, stay safe dan stay healthy. Sampai ketemu juga. Oke Kak. Sekarang aku mulai aja ya untuk ngejelasin rangkaian produknya. Boleh. Kita mulai dari produk yang pertama. Ada Upspell Drawer atau unit laci beroda.
Nah, keunggulan dari si drawer ini adalah dia mempunyai kabel manajemen di bagian belakangnya. Lalu untuk bagian lacinya, kalau Kak Rachel buka nih, begitu ditutup dia sudah mempunyai fitur soft closing. Jadi dia akan menutup secara perlahan. Pindah ke bagian si kakinya atau roda, dia sudah memiliki fitur penguncinya. Jadi Kak Rachel nggak khawatir nih, dia nggak akan lari kemana-mana. Jadi tetap diem di tempat ya? Iya, betul. Lalu ada hook, dia juga tersedia hook di bagian sampingnya untuk mungkin bisa digantung untuk headset dan kabel manajemen lainnya. Nah, lalu ini fitur yang paling menarik sih. Keunggulannya dari si drawer ini adalah untuk di bagian atasnya dia itu bentuknya seperti baki, seperti meja baki. Jadi nanti Kak Rachel bisa naruh makanan atau minuman buat kopi segala macam bisa ditaruh di sebelah sana. Oke. Ini penting banget sih, soalnya kan sebagai gamer kalau main game tuh pasti sambil nyemil tuh. Iya. Jadi aku bisa taruh snacks di sini ya. Iya, betul. Makanya ini kayaknya cocok banget nih buat Kak Rachel nih. Nah, lalu selanjutnya kalau Kak Rachel biasanya suka punya koleksi mainan gitu atau piagam medali. Nah, kita punya yang namanya Upspel kabinet pintu kaca. Nah, keunggulan dari si Upspel kabinet pintu kaca ini adalah dia sudah disertai dengan pegboard atau papan berlubang di belakangnya. Gitu. Jadi kalau Kak Rachel punya medali atau ingin menaruh koleksi yang mau digantung, itu bisa menggunakan kabinet ini. Dan kita juga menjual aksesoris tambahannya untuk menggantung si koleksi Kak Rachel. Ini ya? Iya, betul. Oke. Tuh. Lalu keunggulannya lagi adalah shelving kacanya atau ambalannya dia itu bisa di-adjust atau bisa disesuaikan. Jadi kalau misalkan Kak Rachel punya koleksi yang ukurannya nggak sama gitu ya, itu bisa di-adjust untuk ketinggiannya. Iya, bisa diatur. Tuh, itu keunggulan dari si produk ini. Nah, akan segera rilis juga seri terbaru dari meja Upspel. Nah, fiturnya adalah jadi keunggulannya itu meja dari si seri Upspel ini dia itu bisa dua sisi, bisa dibolak-balik. Lalu juga ketinggiannya itu dia bisa diatur otomatis. Nah, mulai dari 72 cm sampai paling tingginya itu 120 cm. Oh, jadi aku bisa main duduk sama berdiri juga ya? Iya, berdiri juga bisa. Oke. Lalu juga nanti dilengkapi dengan si USB portnya. Jadi Kak Rachel bisa langsung untuk charge di mejanya. Gitu. Lalu yang terakhir sudah pasti dia akan dilengkapi dengan si kabel manajemen juga. Oh, supaya rapih ya? Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, canggih banget sih ini mejanya. Oke guys, sejauh ini ada yang mau kalian tanyain nggak? Langsung aja tulis di kolom komentar, oke? Nah, Kak, supaya kita ngobrolnya lebih asik, lebih rame lagi, aku panggilin teman aku ya. Boleh. Dari interior design di IKEA. Oke. Claudia. Halo Kak. Hai Kak Rachel, aku Claudia dari interior design IKEA. Nah Kak, aku mau nanya nih. Mending aku dekor ulang dengan game range ini atau gimana? Berhubung kakak pro gamer, menurut aku sih lebih baik kalau kakak ngedekor semuanya dengan gaming range yang baru Kak, seperti yang ada di vignette ini. Jadi ini tuh adalah satu sisi dinding di dalam ruangan dan udah kita desain banget untuk khusus pro gamer. Gitu. Jadi ini udah sangat menunjang banget aktivitas gaming kakak kalau kakak memakai alat-alat ini gitu. Tapi kalau misalkan aku udah punya beberapa game range gimana? Jangan khawatir Kak, kita punya solusi lain. Jadi kalaupun udah ada sebagian nih dan nggak perlu untuk beli semuanya, kita bisa redecorate aja si ruangan kakak. Jadi cuma sebagian aja, seperti misalnya diganti aja lampunya jadi LED color kayak gini RGB. Jadi bisa ngeluarin si mood untuk main game gitu kan, biar suasananya gamers banget nih gitu. Atau cukup dengan ganti si chair-nya aja. Seperti di ruangan ini, si chair aja diganti, mungkin mejanya yang lama gitu. Terus ya tinggal ditambah-tambah figur-figur untuk menguatkan gitu Kak. Jadi udah dapat juga, jadi nggak usah khawatir deh gitu. Kalau misalnya nggak mau beli semua, dan ini tuh yang pasti affordable banget. Ruangan ini tuh di bawah 7 juta Kak. Oh wow. Iya, jadi nggak usah khawatir soal harga juga. Untuk teman-teman yang baru belajar gaming gitu, baru main game, nggak usah ngeluarin banyak. Iya, pemula ya. Banget, bener.
dari tadi sudah upspell, sekarang kita masuk ke si matchpel nih Kak. Oh, ini. Nah, Kursi jadi gaming ya? kursi gaming. Mau dicoba? Boleh. Silakan. Nah, oke, jadi sebenarnya si matchpel ini dia mempunyai banyak kelebihan sih dibanding dari chair yang biasa gitu lah. Nah, pertama dari segi si headrestnya, nah dia itu bisa dinaik turun. Oh iya. Ya. Oke. Nah, tuh dia bisa dinaikin, Wow. lalu juga bisa diturunin lagi. Oke. Nah, lalu juga bisa diputar ke belakang. Jadi kalau disenderin juga menyesuaikan dari posisi kepalanya. Tuh. Lalu dari posisi tangan, dia juga bisa di maju mundur, Oh, maju mundur. maju mundur. Nah, biasanya kan kita beda-beda ya kenyamanan orang saat main game kan. Nah, itu juga bisa disesuaikan dari sini. Nah, lalu sebenarnya sih fitur yang paling basic ya dari semua chair ya. Dia bisa dinaik turun kan? Oh iya. Ya, dari sini dia bisa dinaik turun. Nah, uniknya dari si matchpel ini adalah kalau Kak Rachel sender sampai habis, dia itu bisa di pause di situ. Jadi bisa coba ditahan, terus akan dikunci. Oh di. Nah, jadi dia akan bertahan di posisi terakhir Kak Rachel bersandar. Gitu. Iya. Iya. Nah, lalu juga dari si bagian belakangnya, ini kalau Kak Rachel lihat, dia itu berpori-pori ya. Iya. Nah, Oh iya. jadi fungsinya itu untuk sirkulasi udara. Biasanya kan kalau kita Nggak keringetan. kalau keringetan kan suka nggak enak gitu kan, lengket. Iya benar. Nah, ini fungsinya untuk sirkulasi udara. Gitu. Dan juga Kak, ini tuh udah mentingin ergonominya pengguna. Jadi dibentuk biar gak sakit nih kita kalau duduk lama. Iya, Jadi bener-bener. kalian gamer pasti duduknya lama tuh. Ini nyaman banget. Ini nyaman banget dan gak bikin sakit punggung gitu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke mejanya nih Kak. Oke. Ini ada meja namanya UV Spelare. Nah, si meja ini itu pertama pastinya didesain untuk para gamers. Oke. Kenapa? Karena si meja ini pertama lebar, jadi kakak tuh bisa naruh bahkan sampai 2 monitor di sini. Nah, terus bisa dinaik turunin juga, cuman yang ini manual. Manual. Oke. Dia dari 68 sampai 78 cm. Lalu di belakang sini industrial design, dia bolong-bolong. Jadi misalnya panas, bisa keluar panasnya. Oke. Dan ini juga ada edging di sini. Dia kalau kakak main sambil duduk bisa geser-geser tuh nggak mentok gitu loh di badan. Kalau misalnya duduknya dipepetin ke meja gitu. Nah, terus ini juga bisa dibolak-balik nih, bisa ini yang di depan, bisa ini yang di belakang kayak gitu. Dan yang terakhir ada kabel manajemennya juga. Kabel-kabelnya bisa dimasukin ke sini, terus bisa disimpan di sini biar nggak berantakan Kak. Gitu. Aku cobain nih. Wah, enak banget sih. Nyaman deh. Iya. Nah, tadi kan udah dijelasin nih soal furniturnya Kak. Sekarang kita lanjut ke gaming aksesorisnya. Di sini ada bantal namanya Lane Spelare. Bantal ini juga multifungsi, bisa jadi selimut juga Kak. Jadi si bantal ini bisa disimpan tuh di belakang gaming chair kakak, atau misalnya sambil tiduran di meja gitu. Dan ini kakak bisa masukin tangan nih biar anget kalau sambil main. Nah, terus bisa lanjut jadi selimut. Nah, jadi si bantal ini juga multifungsi. Selain jadi bantal, dia juga bisa dibuka menjadi seperti ini. Dia bisa jadi blanket. Mau dicoba Kak? Boleh. Maaf. Wah. Aku udah kayak kakak sih belum. Hangat banget kan Kak? Seru banget sih ini main game. Jadi nggak usah ribet pakai selimut. Iya. Kan? Jadi kalau begadang, malam-malam lagi main dingin kan pakai AC, ubah bantalnya jadi si blanket gitu. Seru banget. Oke, Mas Rizky dan Kak Claudia, aku mengucapkan makasih banyak udah nemenin aku. Penjelasannya super lengkap, aku jadi tahu mana yang harus aku beli. Sama-sama Kak Rachel. Terima kasih juga ya Kak udah nyempatin waktunya untuk main ke IKEA Kota Baru Parahyangan. Iya, makasih banyak ya Kak. Terima kasih. Buat kalian semua, makasih banyak udah nemenin aku. Sekarang aku mau bayar dulu, terus pulang dan langsung setup deh. Yuk lihat kerennya, gaming range IKEA di semua toko IKEA dan langsung aja cari inspirasinya di ikea.co.id. Pastinya bikin mood gaming kamu jadi naik dan bikin kamu mainkan terus. Sampai jumpa dan sehat selalu. Dadah!